Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurtrisa Irahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan review materi Sistem Informasi Manajemen selama 1 semester. Sistem Informasi Manajemen. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau unsur-unsur yang saling berkaitan dan terikat satu sama lain, atau secara keseluruhannya, sistem merupakan komponen atau unsur yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sedangkan sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem pengolahan data informasi dari pengumpulan data, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang digunakan oleh manajer dalam sebuah organisasi untuk memudahkan dalam mengambil keputusan. Bagaimana SIM membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? SIM merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendukung proses operasional, evaluasi, dan TI atau IT untuk mendukung manajer dalam mengambil keputusan yang tepat. Dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan, SIM melakukan berbagai tahapan metode seperti pengumpulan data, mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi tersebut dapat digunakan oleh manajemen dalam organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan yang strategis dan tepat sehingga perusahaan dapat mencapai keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Terdapat 5 strategi komponen dasar dalam keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategy. Menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Kedua, ada strategi diferensiasi atau diferensiasi strategi. Mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Dalam strategi diferensiasi, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik. Yang ketiga adalah innovation strategy. Menentukan cara baru dalam melakukan bisnis, strategi ini dapat melibatkan mengembangkan produk dan atau jasa yang unik guna memasuki pasar niche market. Yang keempat adalah growth strategy. Secara signifikan, memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait. Dan yang terakhir adalah alliance strategy, membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan atau perusahaan virtual, atau pemasaran lainnya, manufaktur, atau perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya. Selanjutnya ada 4 tujuan SIM. Yang pertama, menyediakan layanan informasi secara akurat, seperti dalam perhitungan produk. Yang kedua, menyediakan layanan untuk digunakan dalam media pengendalian, perencanaan, evaluasi, serta sarana perbaikan yang bersifat berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi pendukung bagi perusahaan yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang terakhir, memudahkan setiap pekerjaan dan pengelolaan manajemen pada perusahaan. Dan bagaimana peran etika dalam persaingan bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan? Jadi, etika bisnis memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, seperti saat pimpinan atau manajer ingin membentuk perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value chain yang tinggi. Maka, perusahaan memerlukan suatu landasan yang kokoh agar semua keinginan dan tujuan perusahaan tercapai. Salah satunya adalah dengan etika. Lalu,
Bagaimana tahap pencapaiannya? Tahap pencapaiannya, perusahaan akan memulainya dari sebuah perencanaan strategi, organisasi yang baik, dan sistem prosedur yang transparan. Dengan didukung oleh budaya perusahaan yang baik dan handal, serta penerapan etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari aplikasi Sedap App. Yang pertama adalah valuable. Dalam proses sistem Sedap App, mulai dari proses produksi hingga ke konsumen akhir, sudah terintegrasi dengan baik. Yang kedua adalah rare. Sedap App memiliki beberapa fitur yang bermanfaat bagi mitra, seperti informasi produksi pertanian, mulai dari prapanen hingga pasca panen, dan memiliki fitur berupa prediksi harga jual dan penjualan. Lalu yang ketiga ada costly to imitate. Sedap App menawarkan berbagai manfaat kepada para petani atau mitra, salah satunya dengan menawarkan sebuah fitur atau layanan yang bersifat edukatif kepada petani, dan menawarkan kemudahan bagi para petani dalam menjual produk dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Dan yang terakhir adalah non-substituable. Sedap App memberikan keuntungan bagi para petani dan konsumen, yaitu dengan memberikan harga jual dan beli kepada petani dan konsumen sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai monetisasi aplikasi Sedap App dan dampak sosial. Monetisasi Sedap App, aplikasi Sedap App ada juga yang berupa freemium atau premium, in-app purchase, iklan, transaksi, komisi, project-based, franchise, licensing, dan investor. Lalu, bagaimana dampak sosialnya? Nah, dampak sosial aplikasi Sedap App yang pertama, memotong rantai pasokan untuk para petani. Jadi, yang awalnya rantai pasokan petani harus melalui sebuah pengepul, maka sekarang petani dapat menjual langsung ke konsumen melalui perantara aplikasi Sedap App. Yang kedua, mensejahterakan petani dan masyarakat lingkungan sekitar. Mengapa mensejahterakan petani? Karena produk yang dijual oleh petani ke konsumen, harga jualnya sesuai dengan harga pasar. Dan yang ketiga, memberikan manfaat berupa ilmu dan keterampilan bercocok tanam yang lebih baik lagi, agar hasil panen nantinya lebih melimpah dibandingkan sebelumnya. Jadi, memberikan manfaat berupa ilmu ini karena manajemen pada aplikasi Sedap App akan memberikan sebuah seminar yang dilaksanakan setiap beberapa bulan sekali untuk para petani, sehingga nantinya hasil panen akan jauh lebih baik dan juga lebih melimpah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.